semua yang di sini malam ini, tentunya seperti biasa Nancy, saya mau menyampaikan bahwa saya tidak memberikan ceramah atau nasihat apapun untuk Anda sekalian, untuk kita semua. Tujuan baik saya adalah saya mau berbagi kepada kita semua apa yang merubah hidup saya melalui Dhamma. Boleh? Ya, karena tujuannya adalah berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi nasihat. Saya mohon izin tanpa mengulangi rasa hormat saya, Romo, Ramani, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir, ya, mohon izin memanggil semuanya dengan istilah teman-teman. Karena kita semua adalah teman di dalam perjalanan kehidupan ini. Dengan teman juga kita menjadi mudah untuk menyemangati, mudah untuk memberikan saran, memberikan kritik, bahkan mengingatkan, bahkan ketok kepalanya ya kalau sudah jalurnya salah ya kan. Salah belok, pindah. Nah, kalau teman asik kan? Coba kalau nggak temen kan nggak enak. Aduh paise, nggak enak atau apa betul ya. Nah, mari kita menjadi teman di dalam perjalanan kehidupan ini. Boleh? Semoga kita semua sama-sama bisa berjuang dari benih yang tadi itu, sama-sama bisa mencapai kebudayaan kita masing-masing. Sadu, 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 sadu. Oke. Nah, semua yang ada di sini saya mau nanya dulu, hidup? Oh iya loh, saya pastiin dulu, ya kan? Ada loh yang hidup tapi nggak seperti hidup, kayak zombie jalanin hidupnya. Ada ya, hidup istilahnya apa ya? Hidup nggak mau, mati nggak mau ya, istilahnya begitu deh ya. Hidup semua ya. Oke, kalau hidup semua nih saya mau tanya, kalau hidupnya pengen hidup yang seperti apa? Bahagia. Bahagia. Oke, sebentar ini nggak mau keluar. Oke, semua hidup ya? Saya pastiin dulu. Coba tengok kiri kanan, coba tengok kiri kanan. coba. Barangkali ada yang nggak hidup di sini. biar aman. Cerita punya cerita. Kenal dulu nggak nih sama orang di sekelilingnya? Ada yang baru nggak nih? Perlu disapa nggak? Halo, iya, selamat datang ke keluarga Wihara Metta, ya kan? Nih adik-adik yang ini juga luar biasa nih, ya kan? Bisa saling bergabung bersama dengan kita yang para senior, yang kita sudah lebih pengalaman. Jangan bilang kita tua ya, kita sudah lebih berpengalaman. Tapi yang muda, kita yang berpengalaman juga. Tadi di awal kan Cici udah sampaikan ya, teman. Berarti mereka juga teman nggak? Teman. Dari mereka kita belajar juga nggak? Belajar. Suatu ketika saya pernah ya naik bus sama anak saya yang pertama. Waktu itu dia masih kecil, sekitar 5 tahunan. Ya, naik ke bus, terus biasa kan kalau naik ke bus wisata itu kan suka ada yang jual-jual makanan yang 5.000, terus bahkan lebih murah ya 2.000, pokoknya lebih agak. Saya melihat makanan itu kayaknya kurang minat, karena saya lihat kok rasanya warnanya begitu dan otak saya udah mikir macam-macam ya kan. Ini kayaknya nggak oke gini-gini. Terus saya nggak mau beli, orangnya nawarin gitu kan. Terus tiba-tiba anak saya bilang begini, Mama beli dong. Otak saya biasa kan kita kalau nggak dilatih kan gitu kan, mikirnya yang jelek lagi. Ngapain sih makan begituan, jajan begituan, kan nggak sehat, nggak baik, betul? Nah ya kan, apalagi kan kita maunya yang terbaik buat anak kita ya. Wah otaknya udah mikirin jelek-jelek. Tapi karena untung saya sudah kenal Dhamma, saya stop. Pikiran pelopor, stop. Oke, setelah stop saya begini, Koko kenapa mau beli? Nah saya tanya dulu, kalau nggak awalnya udah ngoceh. Stop. Ya, saya pernah ajarin kan tipsnya ya. Yang ngangguk, ada yang enggak. Saya curiga nih antara lupa atau nggak datang. Kalau nggak datang nggak apa-apa, berarti Anda punya PR, belajar materi yang belum pernah dipelajari, atau lain kali kita sharing lagi ya. Oke, jadi saya stop. Setelah saya stop saya bilang begini, Koko mau beli tujuannya apa? Nah, tujuan baiknya apa? Mama, tahu nggak Mama? Kasian loh, itu bapak itu jualan itu. Kan Mama lihat, itu masih banyak gak ada yang beli. Terus Mama kenapa gak mau beli? Gak enak lah pasti juga kotor. Corok kayak gitu. Terus si anak saya bilang begini, iya maka Mama bisa beli tapi Mama gak makan. Oh iya, saya bilang, ya juga ya. Terus nanti sayang loh biasa emak-emak ya. Untung ruginya banyak banget. Mikir lagi, kalau gak makan kasih siapa makan?
Nanti kalau menurut saya itu nggak bagus, saya kasih orang makan, berarti saya kasih orang yang jelek lagi dong. Wah, mikirnya banyak banget, ruwet banget ini otak, bener-bener luar biasa ya. Apalagi awal-awal dulu baru kenal Dhamma, belum begitu terlatih ya. Mikirnya banyak banget gak kelar-kelar gitu loh. Akhirnya sampai situ memang, Mama, ini yang penting saat ini kalau Mama beli, dia kebantu, selesai. Oh iya juga ya, ya sudah stop sampai situ. Ya udah akhirnya saya beli. Coba dari anak kecil, dari anak muda kita belajar nggak? Belajar ya, jangan nutup kesempatan kita untuk belajar dari manapun. Oke sebentar ya, saya memang saya anggap ini saya sauna. Iya saya mudah berkeringat. Oke semuanya hidup tadi, ya pengennya hidup yang bagaimana? Hidup bahagia, setuju? Ada yang gak mau hidup bahagia? Ah capek lah, bosen hidup bahagia. Ada? Gak ada, kenapa? Saya tanya dulu dong. Oh kok gak mau ya? Capek ya hidup bahagia ya? Hah? Gak pengen bahagia? Oh pengen bahagia, saya salah dengar kalau gitu. Mohon maaf, pengen bahagia. Berarti Koko merasa belum bahagia? Gawat nih, pertanyaannya jebakan nih. Kalau ada pasangan nih gawat nih katanya. Jadi Koko merasa belum bahagia? Biasa-biasa saja. Saya mohon. Hah? Perjuangan apa nih? Cari jodoh. Jadi maksudnya ini Pak Gunawan, kalau dalam perjuangan yang mencari jodoh, kalau sudah ketemu jodoh akan lebih bahagia gitu. Pertanyaannya untuk yang sudah pasangan, apakah bahagia? Masih mau menuju ke sana kok? Gak bercanda. Ya, tapi kenyataannya dimanapun sisi kehidupan kita akan tetap menemukan yang namanya ketidakbahagiaan tersebut. Karena tidak ada yang bisa sesuai dengan harapan kita. Karena itulah hari ini kita mau bahas hidup bahagia di jalan Dhamma. Bagaimana dengan Dhamma membuat kita bisa lebih banyak menemukan kebahagiaan-kebahagiaan. Kita mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Setuju? Ya, supaya apa? Kebahagiaannya itu nggak cuma satu kayak tadi punya pasangan. Ternyata enggak, gubrak, hidup saya hancur, selesai. Ya, tapi kalau begitu banyak kebahagiaan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, yang tadi proses perjalanan kita dari benih, tumbuh, nanam mangga langsung kok. Hari ini tanam benih bagus, benih yang keren banget, benih yang belinya dari negara apalah, pokoknya mehong tahu ya? Mahal banget, mehong mahal pakai banget, maksudnya itu mehong mahal pakai banget. Begitu ditanam apa langsung tumbuh besok? Langsung berbuah? Pakai koin. Pakai koin buat apa? Pakai koin. Oh Bitcoin iya bisa ya. 1 Bitcoin mahal. Nah setelah, nggak mungkin kan, tetap harus ada prosesnya, tetap harus ada usahanya, tetap harus ada jeripayanya, jerih lelahnya, tetap harus ada yang namanya tindakannya, usahanya, betul? Nah di sini kita sudah punya namanya jalan. Kalau namanya jalan, berarti kita tahu ada jalan ke sana. Dari depan pintu wihara ke sini ada jalan dong. Ini ruangan apa namanya? Serbaguna. Jalan menuju ruangan serbaguna di Wihara Meta adalah melewati, nah samping situ loh. Nanti Anda akan melewati tembok dengan relief yang indah, bla 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 bla. Terserah gimana ceritanya, ya kan? Sudah dikasih tahu jalannya. Begitu sudah dikasih tahu jalannya, terus kemudian Anda kagak melewati jalannya, kita tidak melewati jalannya, nyampe nggak? Nyampe, nyasar. Nyampe, nyasar, benar. Tetap sampai kepada satu tempat ataupun satu situasi ataupun satu keadaan, tapi nyasar, gitu ya. Nah, kalau mau nyampenya benar gimana caranya? Follow the way, ya. Ikutilah jalannya. Tadi siapa yang ngomong ya? Hah? Wes keren. Ikuti jalannya, benar. Ya, ya itu kita sudah dikasih jalannya, ikuti jalannya. Gampang, ya kok ngomong gampang kan? Ya nanti siapa tahu ya, siapa tahu di dalam
kokoh berjalan di jalan dhamma, siapa tahu loh ketemu pasangan yang sesuai. Sadu, 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 sadu. Itu baru benar, daripada jalannya belok kemana-mana, ketemunya itu mohon maaf ya di pengkolan diskotik atau mana. Itu nyasar bener tuh ya. Oke, nah teman-teman semuanya, ini ya. Untuk itu, aduh kami bisa bilang, Cici tolong deh, tolong. Dhamma itu banyak sekali. Tripitaka itu banyak banget. Itu lemari aja, aduh ya isinya baca satu halaman aja pala saya sudah pusing 7 keliling. Apalagi kalau suruh ngafalin itu semua. Terus kalau saya nggak hafal, saya gimana bisa jalan? Nah kayak tadi kan jalan dari depan ke belakang. Kalau saya nggak hafal belok sini, ya saya kan kagak bisa sampai, betul ya? Gimana caranya? Saya nggak hafal, tapi saya bisa sampai. Ini kita hari ini makanya mau bahas yang simpelnya, tips simpelnya. Boleh? Supaya kita sama-sama sampai ya. Sadu. Sampai kemana? Ke pantai bahagia. Sadu ya. Oke, sebelum masuk ke sana saya mau nanya, senang sama bahagia bedanya apa? Siapa? Ya, keren banget. Hah? Iya. Hah? Hanya. Asik, keren. Tepuk tangan dong. Yes. Iya, senang itu sesaat ya. Senang itu bisa, orang suka membilang, oh saya bahagia sekali. Bisa bilang begitu, tapi itu bisa hilang. Nah itu sebenarnya dikategorikan kesenangan aja. Karena senang itu hanya sesaat perasaannya. Tapi kalau yang disebut kondisi bahagia, itu betul. Itu bisa dalam jangka yang panjang, bahkan selamanya. Kenapa? Jadi kenapa disebut begitu? Karena ketika kita ibaratnya dalam hal sulit sekalipun, kan orang itu kalau dalam hal yang gampang, yang enak, dapat rezeki atau dapat hal baik, seneng kan kita bisa dengan mudahnya senyum, bisa dengan mudahnya happy, betul nggak? Bisa dengan mudahnya kita itu merasa, saya bahagia banget. Ya itu sebenarnya senang, ya. Tapi kalau kita disebut benar-benar bahagia itu adalah kondisi yang kalau walaupun kita kena masalah sekalipun, batin kita itu bisa tetap tenang seimbang. Susah? Kalau gampang semua orang udah dapet. Ya, kena masalah sekalipun, batin bisa tenang, bisa cari solusinya, bisa lihat hal baiknya, bisa yang tidak tergoyahkan, tidak kacau balau dan sebagainya. Itu maksudnya, ya. Nah, sekarang kalau kita masih kacau balau, nggak apa-apa. Kan kita sama-sama lagi belajar, sama-sama lagi berlatih, sama-sama lagi berjuang. Itu tadi, kita nanam mangga, mau dapat mangganya, kita sama-sama melakukan usahanya. Setuju ya? Oke, kita bahas sama-sama tips simpelnya. Ini saya nggak usah bahas lagi lah ya, kepanjangan ya. Oke, nah ini semua, kok dengan bermakanan ya jam segini kayak kritis banget. Mohon maaf ya, saya juga gak tahu kenapa ada file ini yang dapat yang nampak. Oke, nah ini tujuannya sebenarnya saya waktu itu kalau Zoom ya, ya ada tujuannya sebenarnya waktu itu karena waktu itu kebetulan di company. Nah jadi teman-teman semuanya ini semuanya saya nggak perlu jelaskan, oke? Cuman ini berkaitan dengan hal mungkin nanti besok kita akan bahas bagaimana kita level up diri kita ya, menaikkan level diri kita masing-masing. Nah teman-teman semuanya ini semua saya bisa belajar dalam masa pencarian saya mencari guru untuk kehidupan saya sampai akhirnya saya menemukannya di dalam Buddha Dhamma Sangha itu ya. Itu guru ini luar biasa, dia menggabungkan semua ilmu dan semua hal yang kita pertanyakan di kehidupan ini kejawab di sana, termasuk yang tadi yang pertama tadi ya, itu kejawab. Saya langsung tiba-tiba dapat jawaban sendiri dan wow keren banget bener-bener ya. Nah jadi teman-teman semuanya, dari ini semua yang paling penting adalah saya cuma mau info, tolong tidak perlu panggil saya untuk hal-hal yang resmi ya, Ramani lah, ibu lah, atau apalagi tante ya, tolong ya, tadinya saya kata orang Tegal suka manggil tante ya. Tolong ya, silakan ibu, bapak, ya, sotihotu, ya. Ya jadi tidak perlu yang resmi. Tujuan apa? Karena kan kita teman. Namanya teman tidak perlu resmi, tapi saling menghormati, ya kan? Nah jadi Anda teman-teman semuanya boleh memanggil saya dengan istilah, tas saya boleh dipinggirkan saja. Itu tidak ada yang punya kok. Tidak ada yang punya maksudnya saat ini. Ya oke. Jadi teman-teman semuanya boleh panggil saya nama atau Cici aja, silahkan, boleh?
Oke, terima kasih. Dan sebagai informasi untuk yang punya sosial media, ayo kita temenan di Instagram saya Nancy Marduli 22 ya, di Facebook di Nancy Marduli. Untuk mau ditemenin balik, yang mau ditemenin balik di Instagram. Bukan ditemenin makan, temenin jalan-jalan ya. Hati-hati kata-katanya ya. Kita sering bahas tentang the power of words ya. Kekuatan kata-kata itu bahaya sekali. Nah jadi teman-teman untuk yang mau temenan ditemenin balik di Instagram. Silakan boleh DM japri saya, kasih tahu saya siapa dari wihara mana ya. Oke kita berteman. Asik ya. Nah sebelum kita mulai lebih dalam, lebih menelusuri perjalanan kita lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, kita nyanyi dulu ya. Nah, kan nyanyi itu asik ya, bener nggak? Walaupun suara kita tidak bagus-bagus, kita punya penyanyi, nggak usah khawatir. Saya baru ingat kita punya penyanyi. Ini ibu dan anak ini luar biasa nih. Ya nggak usah khawatir. Langsung dikasih Mio nih. Waduh, Oni, sarange, I love you. Dia tuh gercep banget loh. Aduh luar biasa. Ya. Kita nyanyi ya sama-sama ya. Ini lagu saya tiap kali dengar tuh bikin saya terharu. Oke. Oh suaranya nggak ada ya? Kedengeran? Atau ada mic lagi? Nggak ada. Oke nggak apa-apa. Bagus bagi kita belajar ya. Hidup sesuai dhamma yang dibabarkan Sang Buddha. Banyaklah berbuat baik, pasti hidup kan berbahagia. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjerat. Jadikan dhamma peganganmu. Silakan Koko Sotihotu, ini penyanyi juga kan? Ayo silakan. Bukan? Oh ini yang mengawali pada para penyanyi. Oh dia banyak penyanyi. Nah, hati kita bertanya tentang maknanya dhamma. Coba simak kembali semua sabda Sang Buddha. Banyaklah berbuat baik, pasti hidup kan berbahagia. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjerat. Jadikan dhamma peganganmu. Jadikan dhamma pegangan kita. Namun kita suka bingung. Apa sih maksudnya dhamma ya? Paham, ngerti. Tapi kalau suruh jelasin, bingung. Kalau jelasin aja bingung, gimana mau ngejalanin? Makanya kita bahas ya. Mohon maaf, ada yang sakit-sakit telinga. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan
biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjera. Jadikan dhamma peganganmu. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjera. Jadikan dhamma peganganmu. Thank you buat kita semua. Yes, jadikan dhamma pegangan kita. Cuman kita suka bingung. Kita suka bertanya, apa sih maknanya dhamma? Betul? Ya, sama-sama kita bahas ya. Dhamma dalam bahasa Palinya, pengen nyanyi lagi kayaknya. Dhamma dalam bahasa Pali disebut dhamma. Dalam bahasa Sanskerta, dharma. Oh, pinter semua, ngerti semua. Ya, ya. Oh iya Pak, ini mau definisi ya. Terima kasih Pak. Iya, definisinya. Romo mau bantu? Oke. Dhamma definisinya adalah kesunyataan mutlak, kebenaran mutlak, hukum abadi. Kalau dibilang abadi berarti tidak bisa tidak maupun tidak boleh. Jadi harus dan sudah mesti pasti begitu. Apa sih Cici? Bikin saya pusing aja. Saya paham kok, dulu saya juga pusing. Tapi teman-teman yang punya waktu, punya kesempatan, silahkan deh belajar Abhidhamma. Bagus banget, keren banget. Abhidhamma itu adalah belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang manusia. Itu akan dibedah sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ke unsur-unsur terkecilnya. Itu keren banget. Pusing pasti. Tapi nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang wow, luar biasa banget ya. Ternyata sebegini kerennya ya. Dhamma kita yang kita baru pelajari itu hanya baru kecil aja. Nah, jadi maksudnya apa sih? Teman-teman biar paham. Jadi kebenaran yang ada di semesta ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan kebenaran yang disebut dengan kebenaran abadi, ya. Kemudian ada yang benar-benar konseptual. Oke, kebenaran abadi itu adalah kebenaran yang mutlak, yang pasti. Tidak bisa tidak, oke. Kalau kebenaran konsep itu yang kita sepakati bersama. Contoh, saya mau nanya, binatang warnanya putih, kemudian badannya ada totol-totol hitam dan mengeluarkan susu, sebutnya sapi. Yakin? Jadi bingung. Zebra. Serius tadi dia bilang zebra. Boleh. Tapi zebra pakai keluarin susu nggak ya? Nanti saya tanya ya. Kalau saya ke kebunan nanti saya tanya. Zebra ada susu nggak? Ada. Gak salah bener tuh. Makanya benar. Thank you. Nah, ayo bingung semua. Bener ya? Berarti sapi apa zebra? Tergantung totolnya, hitamnya bagaimana, gedenya bagaimana, nanti bentuk-bentuk lainnya bagaimana, diperjelas lagi ya. Nah kemudian anggap sapi aja deh ya, nggak usah zebra ya, sapi aja. Di Indonesia namanya sapi, betul? Saya mau nanya, kalau di Amerika? Kau. Hah? Ngomongnya jangan lihat saya dong. Saya jadi ngerasa gitu loh. Tolong ngomongnya lihat sini. Apa kalau bahasa Amerikanya, bahasa Inggrisnya? Kau. Baik. Ya. Oh, kok beda? Kalau di Indonesia kita ngotot, kita ngomong sama orang Amerika, orang bule, dia bilang itu ya momo, that is kau. Kita bisa nggak ngotot sama dia? No. Sapi. Bisa? Kenapa nggak bisa? Karena dia benar, kita benar. Benarnya menurut siapa? Benar menurut kesepakatan yang sudah dibuat oleh sekelompok masyarakat. Buat kita meludahi orang, baik? Tahu nggak? Di satu tempat di negara Afrika terdalam itu ada satu tempat beberapa suku ludahnya makin besar makin sopan. Serius. Dan makin
berarti apa? Menghargai, berarti orang itu makin dihormati, makin dihargai. Jadi ludahnya harus, saya tidak praktekin ya, cuma kasih tahu, nggak bahaya. Ya jangan, nanti kerjaan buat Mio nih. jangan. Ya jadi makin, jadi untuk mengeluarkan itu kan ada caranya, tekniknya supaya benar-benar. Nah itu, jadi mereka untuk yang benar-benar dihargai, dia akan makin besar. Coba, siapa salah, siapa benar? Yes, itu kebenaran yang tidak mutlak, yang tidak hakiki. Ya, jadi kebenaran yang istilahnya itu bisa dibuat, kebenaran yang disepakati oleh orang-orang. Kalau saya sama Pak Gunawan deh, saya sepakat, Pak Gunawan, ini namanya tete tole. Saya sama dia sepakat doang. Terus yang lain kagak tahu. Begitu kita ngomongin sama orang lain bilang kita gila nggak? Tapi buat kita enggak kan? Tete tole pokoknya. Buat kita setuju itu nggak? Yes. Itu kesepakatan menurut kita aja atau sama si Ci, betul nggak? Tapi sama yang lain enggak. Dan orang lain bisa nggak bilang kita salah? Boleh aja, tapi terserah lu mau ngomong saya salah apa nggak salah. Menurut saya benar, gitu. Paham maksudnya? Ya, orang lain bisa salahin siapapun, tapi kebenaran itu kalau sudah melekat sama sekelompok orang ataupun individu tertentu, mereka tidak akan menganggap itu salah. Makanya banyak orang berpegang penuh pada apa yang menurut dia benar. Makanya jalan mulia berunsur 8 paling pertama pandangan benar. Pandangan ini berisi tentang pengertian. Pengertian tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baui, apa yang kita rasakan, apa yang kita sentuh. Hati-hati. Ya, belajar Abhidhamma tuh keren banget deh. Bener belajar deh teman-teman ya. Oke, nah teman-teman semuanya, saya mau nanya, menderita versus bahagia. Oke? Pertanyaan berikutnya, siapa yang suka menderita? Siapa yang suka penderitaan? Hah? Enggak? Yakin? Yakin? Coba cek hari ini udah berapa kali menderitanya? Kalau suka kan berarti suka itu istilahnya apa? Sesuatu yang kita sering lakukan, betul? Gak suka kan? Tapi kenapa dilakukan? Berarti suka penderitaan tanpa kita sadari gitu ya. Oke lah, sepakat boleh. Oke. Nah, jadi teman-teman kita sudah tahu 4 kebenaran mulia. Ini yang membuka cakrawala saya, wawasan saya, pandangan saya tentang kehidupan ini. Dulu saya menolak yang namanya penderitaan, sehingga yang ada jadinya saya tambah menderita, tambah capek sama hidup. Nah, ketika saya memahami ini saya, wow, tidak terhindarkan ya, benar. 4 kebenaran mulia. Paling pertama apa? Hidup adalah duka. Apa duka? Ya, penderitaan. Jadi di semua sisi pasti mau nggak mau, betul. Tadi ya Koko ya cari pasangan ya. Jangan pikir habis habis dapat pasangan terus langsung bahagia, penderitaan lenyap. Gak ada. Mau bukti nggak? Lo kan kita kan ehipasiko, ya kan? Apa ehipasiko? Datang, lihat, buktikan. Mau tambah yakin nggak? Nggak, supaya siapa yang sudah punya pasangan? Oke, cuma 1. Cemana? Rahasia. Yang punya pasangan. Oke, terima kasih Romo. Ya, yang sudah punya pasangan saya mau tanya. Ini kita pembuktian. Tadi kan kita udah kita biar dia makin yakin lagi. Setelah Anda punya pasangan, dulu kan sebelum punya pasangan pengennya bahagia kan? Akhirnya cari pasangan loh. Setelah punya pasangan bahagia. Aduh, Ibu ketawanya. Saya paham Cici, saya paham ya. Oke, lanjut lagi. Setelah punya pasangan, kemudian pengen punya anak. Tujuannya mau? Setelah punya anak, ini kenyataan, thank you. Betul? Berarti benar nggak 4 kebenaran mulia? Tidak bisa tidak. Pasti ada penderitaan? Ada. Cuman habisnya jangan bilang, Cici, gara-gara Cici saya jadi takut. Jadi gak berani.
Bukan gitu, justru bagus dengan tahu ini. Nggak kayak saya dulu loh. Saya dulu berpikir hidup saya tuh kayak bakal kayak Cinderella. Habis saya hidup susah-susah menderita, nanti saya akan cari pangeran, cari pangeran yang sesuai impian saya. Kemudian saya akan hidup bahagia selama-lamanya. Ternyata tidak. Jadi supaya apa? Supaya nggak kayak saya ya. Ini dedek-dedek ya, atau supaya nggak kayak cici. Supaya harapan itu tidak usah terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Oke? Supaya ngerti bahwa memang hidup ini akan menderita. Cuma bagusnya dengan begitu kita jadi apa? Tahu. Oh, kalau gitu berarti hidup berisi penderitaan. Berarti saya siap nggak siap, mau tidak mau, ya tidak bisa nolak. Berarti saya harus menerimanya. Betul? Masuk ke dalam kondisi penerimaan. Masuk, level batinnya, level mentalnya masuk ke kondisi penderitaan. Itu lebih enak daripada saya dulu nolak, capek banget. Dan bukan sampai situ aja berhentinya. Kedua, kebenaran mulia. Yang kedua apa? Ada sebab, sumber, betul. Ada sebabnya. Kita nggak dikasih tahu cuma bawah, udahlah, ya sudahlah, hidup memang begitu, lego aja udah dah, ikut pasrah aja, enggak kan? Tapi ada sebabnya. Begitu tahu ada sebabnya, kemudian dikasih tahu yang ketiga apa? Bisa lenyap. Asik? Asik. Itu. Jadi kita jadi punya harapan, betul ya? Kemudian keempat apa? Jalannya untuk memutus penderitaan kita. Kapan untuk memutusnya? Kapan-kapan. Betul. Kapan-kapan. Berarti kalau ngomong kapan-kapan saat ini bisa nggak? You yang ngomong loh ya. Ayo loh ya. Kapan-kapan berarti betul. Memang benar. Ngomong kapan-kapan berarti saat ini bisa nggak? Betul. Cuman kita manusia, kita ya termasuk saya. Sukanya begini, kapan-kapan ya tunggu saya punya berapa triliun, tunggu saya. Betul nggak? Ya hati-hati. Kita sendiri yang menentukan syarat untuk kebahagiaan kita. Kalau syarat itu tidak tercapai, yang kasihan siapa? Kasihan deh lo. Ya nanti lihat cermin, bilang sama diri sendiri, kasihan deh lo. Syarat lo terlalu tinggi, turunin. Syaratnya terlalu tinggi, turunin. Oke? Dulu saya syaratnya terlalu tinggi semua. Akhirnya setelah saya belajar dhamma, semua saya turunin ya, sehingga bahagia saya lebih mudah untuk diraih. Kita lihat lagi sama-sama. Hidup bahagia. Arti bahagia buat kamu apa nih? Menurut, boleh Cici? Cici? Iya Cici. Bahagia menurut Cici apa? Makan enak. Loh. Bahagia, betul. Kalau semua harapannya bisa tercapai, bahagia. Boleh, thank you. Pertanyaannya, jadi kalau harapannya tidak tercapai, nggak bahagia? Nggak bahagia. Oh ya udah, nggak apa-apa. Thank you. Kalau menurut, ya sebelahnya boleh Cici. Apa? Loh, dia bingung. Apa ya? Bingung dia. Saya bahagia gini. Mulai dengan gini deh. Saya bahagia. Saya bahagia kalau. Nah, terusin. Nah, titik. Kasih contekan nih. Saya bahagia kalau titik. Apa? Saya bahagia kalau saya bisa bikin orang lain bahagia. Jadi kalau ternyata orang lain tidak bahagia, Cici jadi nggak bahagia juga. Oke. Cici yang baju biru, iya. Iya, kamu ada. Oh syah. Oke, saya bahagia kalau saya selalu berpikir positif. Oke. Boleh. Jadi sadar kalau harus menjaga kondisi pikiran. Nice, good example boleh. Kalau menurut Anda, ya, saya bahagia kalau bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan memberi manfaat pada orang lain. Asik, boleh. Tepuk tangan deh. Ya. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan memberi manfaat buat orang lain. Boleh. Nanti kita lihat ya, kita bedah. Oke, ini menurut kamu?
Suka bingung kan? Semua orang bilang saya mau bahagia. Di awal semua siapa yang ngomong menderita? Nggak ada. Semua mau bahagia, mau bahagia. Ditanya bahagia kalau apa? Bingung. Gimana bisa dapet? Tahu nggak teman-teman ya? Ada orang 3 orang. Nih ya benar. Kamu sambil mikir. Belum selesai sambil mikir. Ya, ini saya kasih kamu kesempatan sambil mikir. Saya bahagia kalau, oke? Nah, tahu nggak? Kalau nggak jelas, nanti hidup kita juga nggak jelas. Ada 3 orang berdoa. Tuhan, kan doanya biasa umum gitu. Tuhan, semoga hidup saya kaya. Ya, saya pengen gak capek-capek hidup saya. Saya udah capek hidup ini. Pulang? Belajar? Oh gak ada. Oh ini doa Om. Iya makasih memang gak ada Om. Tapi ini doa. Orangnya doa begitu. Saya pengen gak capek-capek dapat uang katanya. Yang satu doanya begini, saya pengen supaya saya itu kipas-kipas dapat duit, santai-santai dapat duit. Yang kedua saya pengen ongkang-ongkang kaki dapat duit. Yang ketiga saya pengen deket-deket orang kaya lah biar dapat duit. Nggak ada ya. Dan tahu nggak? Yang 3 orang ini dikabulkan doanya, dapat duit. Yang pertama tuh nggak jadi apa? Kipas-kipas dapat duit. Tukang sate. Ya, yang udah pernah tahu ya. Jadi tukang sate. Yang kedua, ongkang-ongkang kaki, tukang jahit. Yang ketiga, dekat orang kaya, tukang parkir. Ya, dekat nggak mobil-mobil orang kaya? Dekat, dapat duit nggak? Makanya doanya masuk saya gitu loh, biar jelas, biar detail. Ya ini berkaitan dengan materi. Saya jadi bingung. Waktu saya cuma 3 kali. Sharing yang mau saya bawakan banyak sekali. Ini saya bahas dikit-dikit deh. Nah itu berkaitan dengan law of attraction. Jadi satu hukum yang ada di semesta. Bagaimana kita menarik apa yang sering kita pikirkan. Bahkan yang tidak kita sadari. Itu ngeri ya. Nah jadi teman-teman semuanya penting detail supaya jelas dapatnya ya. Kalau nggak kipas-kipas dapat duit, tukang sate dapat duit nggak? Dapat. Doanya jadi nggak? Jadi, tapi kurang tepat ya. Makanya doa. Saya bahagia kalau Cemana? Sorry sebentar. Saya perlu lebih jelas gimana? Meningkatkan value. Oh value, oke. Boleh tolong dijelasin, ada yang nggak paham sebenarnya. Saya bahagia kalau maksudnya kalau dia bisa meningkatkan value itu maksudnya nilai diri dia, betul? Oke, menilai diri dia untuk diri dia sendiri dan keluarga. Oke, jadi kalau kamu rasanya belum berhasil meningkatkan nilai diri kamu, berarti kamu belum bahagia. Kurang bahagia. Oh begitu, oke. Nah dari jawaban-jawaban tadi semuanya coba teman-teman perhatikan, kita analisa ya. Yes, saya sukanya begini, jadi kita itu supaya saling menggali ke dalam diri kita. Nggak cuma sekedar Anda mendengar doang, pulang-pulang Anda lupa atau enggak sih? Benar nggak? Ya lebih baik masuk kayaknya ya. Oke, jadi teman-teman semua coba dianalisa. Seperti tadi saya bahagia kalau harapan-harapan saya terpenuhi. Ya, harapan-harapan saya mau tanya, itu jadi termasuk kondisi fisik atau mental. Mental itu gini, mental itu adalah sesuatu yang ibaratnya itu yang bukan berupa materi, bukan berupa barang, ya, bukan berupa hal dari luar. Contoh ada orang bilang, saya bahagia kalau anak saya sudah sukses semua. Oke, itu kondisi fisik. Oke ya. Nah, kalau harapan berarti kondisi fisik atau mental? Harapan. Fisik. Ya, kan harapan. Harapannya apapun itu berarti kan itu fisik ya. Ini tujuannya supaya teman-teman nanti makin masuk lebih dalam, lebih paham lagi. Oke. Terus tadi kalau yang tadi saya bahagia kalau saya bisa berpikir positif. Itu fisik atau mental? Mental. Itu mental. Ya karena tidak ada wujudan barang yang nanti akan kita peroleh. Mau wujudan barang kayak atau mau wujudan berupa hal apapun. Kalau tadi saya bahagia kalau saya bisa meningkatkan value diri saya. Betul? Itu fisik atau mental? Fisik. Fisik. Karena ada berupa hal yang dia mau mencapainya. Paham ya? Oke. Nah dari 2 ini teman-teman lihat ya. Sebelumnya nanti ya. Tujuan hidup semua manusia pengennya bahagia, betul? Dalam perjalanan kita menuju yang tadi dari benih, ya. Oh, tadi yang benih
Nanti ya tanya teman-teman ya yang tadi datangnya telat ya. Yang tadi di awal kita bahas tapi itu di-cut. Karena ada susah. Nah, jadi teman-teman semuanya ini perjalanan hidup kita menuju ya tadi ya kita pengennya semua bahagia, betul? Nah, bahagia itu kita suka yang namanya itu kita jadikan sebagai tujuan. Padahal sebenarnya bahagia itu bisa dari dalam diri kita sendiri dulu, betul? Bahagia itu sebenarnya nggak di luar kan? Di dalam diri kan? Kalau bilang saya bahagia itu di mana? Di sini kayak di sini terserah lah ya. Tapi kan selalu ngomong sini kan, nggak ada yang ngomong saya bahagia banget, nggak ada kan? Atau saya bahagia banget, nggak ada. Selalu begini nunjuknya kan? Ya karena bahagia itu memang di dalam diri kita sebenarnya, yang kita rasakan, ya kan? Yang kita rasakan. Sehingga makanya teman-teman perlu pahami dulu bahwa bahagia ini bukanlah merupakan satu tujuan. Oke, sama ibarat seperti ini. Saya mau nanya, sukses dulu atau bahagia dulu? Sukses dulu. Oke, sebentar ya. Saya di sini. Saya di sini. Saya Nancy. Saya saat ini belum sukses. Tujuan saya sukses di sini. Sukses di sini. Berarti kalau ngomong sukses dulu baru bahagia, berarti saya selama perjalanan menuju sukses saya, selama saya belum sukses, saya nggak bahagia. Menderita terus. Kasihan nggak? Kasihan deh Nancy, benar ya? Oke, kita balik ya. Kalau saya di sini, sukses di sana, oke? Dalam perjalanan saya menuju sukses, saya boleh nggak bahagia? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Di dalam Dhammapada ada. Saya pernah bahas kan kenapa harus bersyukur, pernah ya? Di masalah depan kan? Lupa ya? Astaga, oke, baik. Ya. Jadi dari sini kalau saya mau menuju sukses, dalam perjalanan ini saya menjalankannya dengan bahagia, dengan happy. Enak gak perjalanan saya? Enak. Begitu saya benar sukses, tambah happy, tambah bahagia lagi, betul? Itu ya Iko ya. Belum punya pasangan? Gak apa-apa. Itu sambil jalanin happy, asik. Begitu happy, bayangin ya. Kalau dia gak happy, kan tercermin dari mukanya, betul? Dari mukanya, dari posturnya nggak semangat atau sebagainya. Coba cewek-cewek mau deket nggak? Oh gak deket, tapi begitu kok happy, cewek-cewek akan melihat, auranya lebih ganteng daripada orangnya. Mau deket? Tinggal pilih kok ya. Oke, jadi bahagia dulu baru sukses. Sukses dapat pasangan, sukses dapat kerjaan, sukses berkeluarga, sukses apapun. Bahagia dulu intinya. Loh, logikanya kan nggak bisa Cici. Kan orang kalau sukses baru bisa bahagia. Itu serunya di Dhamma bisa. Mau? Nah, sama-sama kita belajar ya. Oke. Nah, hidup bahagia ini jadi ada dua, kondisi fisik dan kondisi mental. Kalau Anda bilang, kan nggak bisa Cici, kan harus sukses dulu baru bahagia. Betul, itu kalau masuk kondisi fisik. Betul, Anda belum mencapai sesuatu dan Anda merasa belum bahagia. Betul. Tapi ingat itu nggak cuma sekedar kondisi fisik, ada kondisi mentalnya. Berarti walaupun kita belum sukses, walaupun kita ibaratnya belum dapat apapun yang kita inginkan, kita masih bisa tetap mengkondisikan bahagia itu di dalam diri kita. Caranya gimana? Oke, kita sama-sama lihat ya. Nah, di dalam Dhammapada 276 dijelaskan teman-teman ya. Tathagata, para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Kita semua, kita sendiri yang harus berusaha. Sebentar lagi Waisak, betul? Waisak itu memperingati apa? Ini bukan tes, ini bukan ujian. Jawab aja, salah pun gak apa-apa. Ya, kita buat sama-sama mengingatkan teman-teman. Apa? 3 peristiwa, apa aja? Emang beda ya kalau seniman tuh kalau ngomong tuh indah, asik. Saat kelahiran, coba ini mengasosiasikan apa? Kita sebagai manusia kita semua lahir kan? Lahir, begitu lahir itu tadi benih. Begitu benih kita kan melakukan perjalanan, betul? Itu tadi kan di dalam diri setiap orang adalah calon Buddha, ya. Nah, cuman ya itu berhasil tidak berhasilnya kita di kehidupan ini ya. Harus ngulang lagi atau gimana. Setelah lahir kemudian lihat dan ditujukan guru agung kita. Beliau menunjukkan Dhamma ini walaupun ini adalah hukum abadi, hukum kebenaran. Kita sendiri yang harus menjalankannya.
Kita sendiri yang harus meraihnya. Gak bisa cuma serta-merta kita berharap, berdoa, mohon, minta, gak bisa. Makanya teman-teman, percayalah, apa yang diajarkan guru agung kita ini adalah yang paling realistis. Realistis maksudnya apa? Paling nyata, paling bisa kita kerjakan supaya apa yang kita inginkan di kehidupan ini tercapai. Itu. Ya, jadi teman-teman semua ini tunjukkan oleh guru agung kita. Lihat ya, guru agung kita anak seorang raja, betul? Dengan ketampanannya, dengan kekayaannya, dengan semua hal yang dia dapat, privilege-nya oke banget. Privilege tak paham ya? Hak istimewa, ya. Oke banget kan? Mudah nggak dia nyuruh-nyuruh orang merintah-merintah apapun semua? Bikinkan saya istana, bikinkan saya ini, bikinkan saya apapun, bisa? Bisa. Bikinkan saya gigi bertatap permata dari bisa? Bisa. Jadi kalau ngomong cing gitu. Bisa? Bisa. Tapi kenapa beliau tinggalkan semua? Logikanya gini deh, gak usah ngomong-ngomong yang jauh-jauh deh. Kalau beliau mencapai kebudayaannya dengan semua privilege-nya, nanti kita pada nyinyir. Kaya, privilege yang tinggi banget, pantas aja jadi Buddha, betul? Betul apa betul? Kamu manusia, makhluk yang nyinyir ya kan. Paling gampang kita nyinyir. Tapi coba lihat, dengan semua ditinggalin, kita mana bisa nyinyir, betul nggak? Beliau memulai bahkan dari tidak punya apapun. Itu menunjukkan kepada kita di saat kita hari ini atau kapanpun atau suatu ketika nanti teman-teman, ingatlah, ketika kita sedang terpuruk, sedang tersudut, sedang tidak punya apapun, it's okay. Kita tetap bisa memulai lagi dari benih, kita mulai lagi hingga bisa mencapai kebahagiaan sejati. Sadu, 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 sadu. Oke. Nah teman-teman, di dalam Yoga Paja Sutta dijelaskan, ini saya nggak usah jelasin lagi, cuman ini biar teman-teman paham aja ya. Ini pasti Romo Ramani juga banyak sudah menjelaskan. Ada 4 keadaan yang akan membawa kekayaan dan kebahagiaan bagi rumah tangga dalam kehidupan sekarang. Yaitu apa? Punya ketekunan, punya keseksamaan. Ini semua tindakan bukan? Fisik semua kan? Ya kan? Punya keseksamaan, punya sahabat baik, hidup selaras serta seimbang. Sahabat baik itu seperti ini loh. Ayo ke wihara, lagi malas ayo ke wihara. Atau misalnya kalau lagi ada yang kurang sehat, kunjungan. Nah, habis itu supaya nanti temannya semangat bisa ke wihara lagi atau bagaimana, betul? Nah, seperti itu ya, hidup selaras serta seimbang. Kemudian ini ada 4 syarat yang membawa kekayaan dan kebahagiaan bagi rumah tangga untuk kehidupan yang akan datang. Yaitu apa? Ini punya keyakinan, punya kesusilaan, memiliki kemurahan hati, memiliki kebijaksanaan. Ya, oke. Oh perlu difoto, baik. Baik. Oke. Ya, nah ini. Bahagia ini juga ada dijelaskan di dalam Dhammapada ya. Teman-teman, ini saya ingatkan kembali ada dalam Dhammapada syair 331. Makanya dibilang Dhamma itu mencakup semua hal. Keren banget ya. Dijelaskan teman-teman. Ada kondisi bahagia yang disebut bahagia. Pertama, sungguh bahagia punya kawan saat kita membutuhkannya. Bahagia kalau saat kita butuh teman ada? Bahagia. Jadi kalau nggak ada teman nggak bahagia ya? Iya dong. Kenyataannya gitu kan? Aduh, Cici temen ya. Dulu mah saat saya sukses, saat saya jaya, saat saya begini, teman mah banyak. Sekarang, betul? Gak apa-apa. Itu baru satu kondisi, ada 4, tenang, oke? Nah itu kan kondisi fisik, sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa belum dapet ya. Jadi it's okay, ada lagi yang lainnya kita lihat. Yang kedua, sungguh bahagia dapat merasa puas dengan apa yang diperoleh. Nah, ini fisik atau mental? Mental, puas, itu kan perasaan. Kalau tadi yang pertama fisik atau mental? Fisik, karena itu bukan tergantung kita, tapi tergantung kondisi, tergantung orang. Tadi ya kok ya Pak Gunawan, kalau menanam mangga tergantung iklim, tergantung hama, tergantung cuaca. Berarti kondisi yang di luar kendali kita, ya itu kondisi fisik namanya. Oke. Yang kedua, sungguh bahagia dapat merasa puas dengan apa yang diperoleh. Nah ini teman-teman saya mengingatkan, sepertinya saya pernah sharing deh. Pernah dengar cerita itu nggak yang orangnya di kursi roda?
Oh enggak ya, oh mukanya berkerut-kerut sih. Oh ya udah diulang. Ngomong nanti waktunya kita bisa tengah malam nih. Ini jam berapa ya? Nggak apa-apa, weh semangat. Umat Wihara Meta Tegal keren banget. Tepuk tangan buat semuanya. Wih, nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa terus besok pada gak hadir. Oke, nah jadi ada cerita ada seorang itu dia itu duduk di kursi roda. Berarti kan kita tahu kalau duduk di kursi roda berarti kakinya itu tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti kita-kita yang normal. Oke? Nah kemudian sambil dia pakai kursi roda dia mikir, di dalam pikiran dia mikir gini. Ya kaki saya begini, gak mampu. Enak ya seperti orang-orang ya bisa jalan. Salah gak dia punya pikiran gitu? Gak salah, wajar wong dia memang kakinya gak bisa kan. Tapi saat itu saya tanya, saat itu munculnya bahagia atau menderita? Menderita. Kemudian orang yang lagi dia omongin di pikiran dia, mikirnya beda. Dia kan jalan kaki, dia lihatnya itu orang naik sepeda. Saya capek-capek jalan kaki, betis saya sampai gede kayak Tales Bogor. Itu orang enak bener ya, naik sepeda katanya. Salah gak? Enggak salah, karena dia gak punya sepeda, karena dia jalan kaki capek betul. Kondisinya sesuai gak? Sesuai. Tapi apa yang terjadi kita lihat di mentalnya. Yang terjadi saat itu dia menciptakan kebahagiaan atau penderitaan. Penderitaan otomatis terjadi buat dia. Ulah siapa? Yang naik sepeda? Diri sendiri. Pikiran adalah pelopor. Keren ya guru kita ya. Merinding saya. Nah setelah itu yang naik sepeda pun gak tahu kalau dia sedang ada yang iri. Dia lihatnya yang punya motor. Wah enak bener ya punya motor sekali nyampe. Saya harus goes capek, lelah, letih, lesuh. Ya kan? Salah gak? Gak salah juga. Tapi saat itu yang muncul penderitaan atau kebahagiaan. Padahal dia udah punya sepeda kan? Tapi tetap muncul penderitaan. Lihat, kemudian yang naik motor, lihatnya yang gak kelar-kelar ya. Sampai besok gak kelar-kelar. Lihatnya kayak itu gak kelar-kelar. Tuh, yang muncul penderitaan. Berkat ulah siapa? Diri sendiri, pikiran sendiri. Pikiran adalah pelopor ya. Nah jadi terus tau gak bayangin teman-teman. Gimana caranya lalu dengan kondisi begini coba kita lihat ya. Kita analisa. Dengan kondisi gini gimana caranya supaya mereka bisa bahagia? Yes, caranya. Cuma ngomong bersyukur. Caranya, coba contoh dari ini biar semuanya jelas. Mungkin, karena kan ibu ini, cici ini tadi yang itu loh, yang kalau saya bahagia kalau saya berpikir positif. Ya, itu keren deh. Batasan dia udah sampai level itu soalnya ya. Saya mau, sepertinya saya sering ketemu ibu ya. Hah? Di mana? Oh Instagram, pantesan kok kayaknya oke. Energi enggak pernah bohong. Oke, nah pantesan Cici. Oke. Nanti kita ngobrol ya. Nah jadi gimana caranya biar bisa bahagia? Contoh kayak tadi, kita stop dari punya motor tadi deh ya. Kepanjangan kok nggak? Dari motor masih belum tadi. Sepeda. Ya. Sepeda berarti gimana caranya biar bisa bersyukur? Kan lihatnya orang punya motor, gimana caranya dia menerima dia naik sepeda? Berpikir positif, gini, lihatnya lihat yang punya motor tetap lihat kan, gak bisa terhindari kan? Dan yang punya motor mikirnya begini, pola pikirnya yang dirubah karena pikiran adalah pelopor. Jadi yang dirubah pola pikirnya. Oh, dia beruntung ya punya motor. Saya walaupun gak punya motor, ya saya masih bersyukur punya sepeda. Saat itu kebahagiaan muncul? Yes, asal jangan ditambah ya. Jangan ditambah nyinyir. Naik sepeda pasti hasil rampokan. Naik motor pasti hasil rampokan. Asal jangan ditambah begitu, bahaya jebakan maut ya kan. Nah terus sudah gitu, yang naik sepeda
Terus tadi kan begitu, terus sudah gitu turun ke bawah yang jalan kaki. Gimana caranya biar dia bisa bersyukur, bisa bahagia? Caranya? Caranya itu maksudnya benar yang dilakukannya, betul menemukannya. Yang apa? Jadi maksudnya saya adalah gini, betul berpikir positif, tapi maksudnya bagaimana tindakan nyata yang diwujudkan gitu loh. Jadi contohnya begini, yang tadi jalan kaki. Jadi bilangnya di otaknya adalah, oh saya memang belum punya sepeda, tapi saya bersyukur saya punya kaki yang kuat, betul nggak? Atau bisa juga lihat ke bawah, karena dia sudah lihat dia begitu, otaknya masih mikir yang jelek-jelek, enak banget dia punya sepeda gini, saya jalan kaki, alihkan, stop, terus alihkan. Saya pernah kan ngajarin yang STAR, apa ayo Pak Gunawan gini pasti lupa Pak. Apa? STAR. Ayo kita ulang sama-sama deh. SS stop. T tarik nafas, buang nafas. Oh lupa lo beneran. Oke, bagus. Kalau gitu lain kali kita ulang lagi. Tarik nafas, buang nafas. A amati. Amati pikiran kita, amati tubuh kita. Oke, amati situasi. Kemudian R relax. Santuy Bo. Santuy. Oke. STAR. Nah, jadi begitu dia lihat itu, aduh, kepalanya pusing, dia stres gini, pakai stop. Habis itu apa caranya gimana? Alihkan. Dia naik sepeda, alihkan lihat yang di bawah dia. Yang nggak bisa jalan kaki. Akhirnya akan muncul nggak rasa syukurnya? Kalau kita melihat yang di bawah kita, rasa syukur kita akan lebih mudah untuk dilatih. Ya, cuman hati-hati. Kadang-kadang kita juga selain melatih itu juga melatih kesombongan. Ya, begitu melihat yang di bawah kita bilang, syukurin lu. Syukurin lu cuma bisa naik sepeda, gue dong naik motor. Hati-hati jebakannya ya. Makanya pikiran kita ini luar biasa, perlu sering diamati. Makanya butuh yang namanya kesadaran. Oke? Ya. Nah, teman-teman, kemudian yang ketiga, sungguh bahagia dapat berbuat kebajikan menjelang kematian. Saya nanya, mati pasti? Yang nggak pasti apa? Anak saya nanya, Mama kenapa orang mati ya? Ya karena hidup. Iya kenapa mati? Ya karena dia hidup. Terus sampai satu titik dia bilang, dia ketawa sendiri. Sampai satu titik dia ketawa sendiri. Iya juga ya, kalau nggak hidup ya nggak mati ya. Nggak usah pusing-pusing mikir jawaban ribet-ribet kan kita kadang-kadang apa tuh namanya sotoy ya, sotoy tahu? Kepo, sok kali mau jelasin yang keren-keren, yang supaya wow gitu loh. Emak gue pinter bener gitu. Nggak usah, yang gampang aja. Di Dhamma saya belajar banyak hal. Bagaimana hal yang rumit disimpelkan. Semua bikin lebih sederhana, keren banget ya. Guru. Aduh, saya kalau menjelang waisak itu momennya happy banget ya pokoknya. Nah teman-teman, sungguh bahagia dapat buat kebajikan menjelang kematian. Nah kalau semisalnya nih, amit-amit ya, tadi kan mati itu pasti waktunya nggak pasti ya, betul ya? Amit-amit ya. Besok misalnya saya habis selesai dari sini, amit-amit tapi saya pulang ke Jakarta ya. Ini kan amit-amit ya. Terus tiba-tiba kecelakaan tuh kereta saya ya. Amit-amit tapi tiba-tiba kecelakaan kalau ngomong sebentar saya mau nyinggung sedikit mengenai miracle, mengenai keajaiban. Di dalam kita belajar agama Buddha, kita yang berkaitan agama Buddha, siapa bilang keajaiban gak ada? Banyak, saya banyak sekali ngalamin. Lain kali kita bahas ya. Ya, nah jadi ketika di kereta misalnya tiba-tiba kecelakaan, oke? Setidaknya memori terakhir yang saya ingat kan saya lagi sharing nih sama teman-teman semua kan. Saya ingat ini happy. Setidaknya setidaknya kan EO-nya tuh yang gitu loh, happy. Kan asik kan? Nah, bahagia bener nggak? Daripada setiap hari saya stres. Sebelum meninggal yang diingat mukanya begini. Udah jelek tambah jelek, bener nggak? Nah, siapa yang bikin? Sendiri. Ya makanya bisa nggak yang ketiga ini dikondisikan?
Caranya gimana? Caranya bersyukur lagi. Oke, bersyukur itu kan boleh dibilang itu tindakan bukan melalui tubuh fisik kita ya, hanya melalui mental, betul? Nah betul, itu bersyukur itu melalui mental. Tapi kalau yang melalui fisik ini kan ya dapat berbuat kebajikan menjelang kematian. Berarti selain bersyukur tadi kita ngapain? Hah? Banyak berbuat baik, betul ya, datang ke wihara, ketemu orang-orang baik, terus ketemu orang juga ngomongnya yang baik-baik. Nah itu banyak berbuat baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Oke, yang ketiga ini kondisi fisik atau mental? Mental ya, fisik tadi yang pertama. Fisik itu tadi sesuatu yang dari luar ya. Kalau mental dari diri kita sendiri yang kita bisa usahakan, kita bisa kondisikan tanpa tergantung situasi apapun. Keempat, sungguh bahagia dapat mengakhiri penderitaan. Sadu, aduh si Cici. Ya, pertanyaannya, saya mau tanya teman-teman di sini. Sungguh bahagia dapat mengakhiri penderitaan. Apakah di sini ada dituliskan bila kapan? Kapan tadi? Ada nggak bila kapannya? Tidak ada, betul? Titik. Sungguh bahagia dapat mengakhiri penderitaan. Titik. Berarti kapanpun bisa? Sekarang pun bisa? Bisa. Tergantung kita sendiri. Kondisi fisik atau mental? Mental. Good. Makin paham. Bagus. Makin paham. Oke, yang pertama, sungguh bahagia mempunyai kawan saat kita membutuhkan kawan. Berarti kondisi tergantung ada orang apa tidak. Ada teman ada tidak, betul? Jadi kalau nggak ada teman masa kita nggak bisa bahagia? Bisa dong, karena itu dikondisikan ke mental ya. Karena ini fisik, makanya bisa hilang, bisa berubah, bisa tergantikan. Tapi kalau kondisi mental itu semua tergantung kita. Nah yang tiga hal lainnya, walaupun kita sudah nggak punya teman, tapi tiga hal lainnya kalau kita bisa kembangkan, kebahagiaan tetap kita dapat. Tetap. Nah asik ya, makanya ini ada di dalam Dhammapada. Oke, nah ini janji saya tadi. Tips simpelnya. Nah ya, daripada ngebahas itu suta itu saya juga bukan keahlinya saya di bidang itu ya, ada banyak ahlinya. Nah namun dari apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya dengar, saya mencoba untuk merangkumkannya supaya tujuannya buat saya sendiri dulu, supaya saya mudah berlatih, dan ini saya bagikan kepada teman-teman juga sama-sama kita mudah untuk berlatih. Sadu. Oke, ini disingkat menjadi buah. Ya, buah B-U-A-H, biar mudah. Kan tujuannya biar gampang, biar mudah. Ya, kalau simple artinya apa? Sederhana. Maksudnya? Iya, saya memang suka bermain kata-kata. Maksudnya? Mudah dilatih, mudah diingat, sederhana, gampang, gak ribet gitu ya. Oke, ya. Buah, pertama B-nya adalah belajar. Setelah belajar, makanya masuk tadi. Berpikir positif, kemudian berusaha terus. Bisa gak setelah kita belajar kita tahu nih, oh saya perlu berpikir positif, ya kan? Saya perlu, tapi kemudian dalam saat belajar itu, ternyata jadinya berpikir negatif. Boleh gak? Ya boleh. 5 sila aja teman-teman. Saya kembali mengingatkan teman-teman semua. 5 sila aja coba kita ingat. 5 sila sama atau beda? Kok bingung? Sama atau beda? Beda dong teman-teman. Kalau sama ngapain di 5? 1 aja. Tapi namun ada bedanya loh. Ada samanya. Tadi kan beda. Ada samanya. Apa samanya? Saya bertekad melatih diri menghindari. 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 5 sila beda ya, tapi semua kalimat di depan sama. Berarti pertanyaannya, kalau saya melakukan pencurian, saya melakukan pembunuhan, boleh? Boleh.
Masalahnya berani nggak tanggung jawab, mau nggak nanggung akibatnya. Ini satu hal, anak saya yang ketiga, baru kemarin nih, 2 minggu kemarin, seminggu kemarin, baru seminggu lebih kemarin. Jadi dia itu lucu, kalau makan satu jenis, saya tidak menyebutkan nama makanannya, tujuannya supaya kita tidak istilahnya rasis ya atau apalah gitu lah ya. Nah jadi satu jenis makanan tertentu ini kalau dia konsumsi sudah beberapa kali terdeteksi, terbukti, akhirnya kondisi tubuhnya drop, batuk, gambar kesudahan, terus demam, pilek dan sebagainya. Lucunya kalau tiap kali konsumsi makanan ini dan dia gak bisa menghentikan keinginan dia untuk makan makanan ini. Jadi selalu kepikiran, dia kalau stres, kalau apa, pengennya makan itu terus gitu loh. Udah gitu, murah banget, murah dan bukan masalah murahnya ya, murah yang banyak yang gak buat begitu juga banyak kan. Tapi kebetulan, ya jadi dia tuh apa sebutnya namanya tergila-gila ya, apa ya bahasa terobsesi, terima kasih, terobsesi sama makanan ini. Jadi kayak mikirin terus kalau nggak makan tuh kayaknya ada yang kurang gitu loh. Jadi sampai dia makan dia baru puas. Nah habis makan itu kan batuk dan sebagainya. Kemarin saya tanyain setelah dia batuk gitu, enak ya dek? Jadi dia nggak cerita saya. Kebetulan ini kan saya lagi nggak ada asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga saya yang 14 tahun itu menikah, jadi saya nggak punya. Kesempatan ini saya pakai untuk melatih mereka. Untuk melatih mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, kalau kemarin-kemarin kan masih lebih kecil-kecil, saat ini ada melakukan. Cuman kan kemarin-kemarin saya lebih banyak ibaratnya itu tidak fokus ke sana karena ada satu asisten ini. Nah, sekarang saya pikir ini saatnya kesempatan untuk melatih mereka juga. Nah, jadi kemarin kebetulan saya pergi, saya tinggalkan dia. Saya udah siapin makanan. Nah, ternyata dia makan itu malamnya saya udah curiga. Ya ibu-ibu biasa gitu kan, instingnya kuat kan. Saya udah curiga, tapi dia nggak cerita, dia takut, dia nggak cerita, dia takut. Terus si cecenya, Dedek ngomong aja, tadi Dedek makan apa? Kan udah ketahuan. Terus saya tetap diem aja. Terus akhirnya dia ngaku, dia bilang iya Dedek makan bakso kayak gitu. Ya, ups, maaf. Begitulah manusia ya. Ups. Ini kan ceritanya Dede, bukan saya ngomong, ceritanya Dede. Ceritanya Dede. Nah, ups aja. Dede kok nggak bilang sama mama? Ya, Dede udah paham ya akibatnya akan begini, sehingga Dede takut untuk ngomongin. Iya. Tapi kan Dede nggak bohong mah. Iya, mama nggak bilang kamu bohong, kamu berani ngaku itu bagus. Jadi saya appreciate, kamu berani ngomong itu bagus. Nah cuman, terus dia kan takut dimarahin kan. Terus saya nggak marahin dia, saya bilang sama dia, Dek, makan makanan itu enak nggak? Enak sih. Tapi akibatnya begini, kamu suka? Enggak, enggak. Oke, terus lain kali mau lagi? Enggak, tobat katanya. Nah itu, melakukan hal-hal buruk, melanggar sila boleh? Boleh. Konsekuensinya berani enggak? Itu, dia ngomong sama diri sendiri. Kalau nggak mau nanggung akibatnya, ya udah, sadari dan kendalikan untuk tidak dilakukan. Itu tujuannya kita bertekad melatih diri. Gak cuman hanya tekad, gak cuman hanya janji semata, tapi benar-benar ada usahanya. Para tata gata hanya menunjukkan jalannya. Kita sendirilah yang harus berjuang. Yes, keren ya guru kita. Nah jadi teman-teman, kemudian yang kedua, ubah sudut pandang. Sudut pandang maksudnya apa sih? Semuanya suka foto. Nah saya tanya fotografer deh. Semuanya suka foto gak nih Cici? Hah? Semua orang suka foto gak? Suka katanya. Ada yang ngaku gak suka nih biasanya. Semua suka foto? Suka. Biasanya kadang-kadang ada yang suka gak ngaku. Ini gak berani ngaku, ada fotografer. Takut gak difoto. Nah biasanya kadang ada yang suka. Dia bilang terutama nih biasanya para pria yang ngomong gak suka difoto. Umumnya kan gitu kan. Nah pertanyaan oke, gak suka difoto. Gak suka difoto pun ketika ada fotonya, yang dilihat siapa? Foto yang dipilih, yang disortir foto siapa? Diri sendiri yang bagaimana?
yang bagus menurut sendiri, betul? Itu. Nah, itu berarti sudut pandang kita melalui mata kita masukkan ke foto itu, kita melihat ke diri kita. Itu maksudnya sudut pandang. Coba kalau kita nggak fokus ke kita lihat yang lain-lain. Coba kalau di foto itu kalau nggak ada kita nggak fokus ke situ kan? Kita lihat yang lain-lain, betul? Pemandangannya, apanya, betul? Ya, sudut pandang. Sama seperti kita melihat masalah dalam hidup kita. Tahu nggak? Masalah, kenapa menjadi masalah dalam hidup kita? Kalau dengar kata masalah capek? Lelah? Fisik atau mental? Dua-duanya. Mentalnya terutama ya, capek banget ya. Nah, kenapa bisa capek gitu, tahu nggak? Pikiran. Ya. Masalah menjadi masalah kenapa? Gimana caranya biar nggak kepikiran? Emang mudah? Nah, kita bicara yang realistis ya. Gini, masalah menjadi masalah. Saya paham tujuannya saya begini, menggali supaya saya paham. Di titik mana Anda butuh yang namanya pemahaman, itu tujuannya ya. Karena seperti itu saya pernah di posisi seperti itu, sehingga saya bingung gitu loh. Nah, ini makanya kita butuh yang namanya action nyata. Masalah menjadi masalah karena kita sebut masalah. Paham sampai sini? Paham nggak? Setiap kali ada masalah kita ngomongnya apa? Masalah lagi, betul? Terus kalau orang datang ke kita, Mbak Cici ada masalah begini begitu gitu. Belum apa kita udah stres dulu, betul nggak? Kenapa? Karena di memori di otak kita udah memikirkan masalah itu adalah sesuatu hal yang buruk banget. Sehingga gimana caranya? Ingat tadi, pikiran adalah pelopor. Caranya ganti masalah ini, coba Anda ganti dengan nama Nancy. Tiap kali ada masalah Anda ingatnya saya. Bener gak? Nah ini coba gantilah, terserah Anda, kreativitas Anda. Masalah Anda mau ganti jadi tantangan hidup, challenge, or pembelajar apa? Berkah. Bohong banget Koko. Tapi boleh itu untuk yang level beda. Level Koko sih boleh ya, boleh. Mau jadi masalah adalah berkah. Tiap kali ketemu masalah, berkah datang. Yes, benar, itu positif banget. Makanya level orang beda-beda. Ada yang belum bisa sampai situ, mulailah dari hal yang sederhana. Begitu masalah datang, bilang ini pembelajaran, atau ini satu tantangan, atau ini satu ujian. Nah, ketika ujian coba, semua orang kita waktu kelas SD 1, 2, 3 dan seterusnya, tiap kali mau naik kelas ujian nggak? Susah apa gampang? Susah. Makanya nilai tiap orang beda-beda kan? Nah, ketika ujian itu susah, kalau kita berhasil, kita lulus nggak? Itu. Jadi ketika ada masalah datang, ujian ini datang, kita berhasil melewatinya, kita lulus. Selamatin diri sendiri, ya. Oke. Nah, kemudian arahkan. Setelah itu arahkan pikiran, ucapan, perbuatan kita ke hal-hal baik. Saya dulu kalau pikiran saya ini terlalu aktif banget. Gak bakal bisa diem sama kayak orangnya. Ya gitu kan. Nah, jadi akhirnya tahu yang saya lakukan karena saya tahu ya saya punya masalah di situ. Yang saya lakukan adalah saya mengalihkan pikiran saya ini ke kerjaan, ke fisik. Jadi setiap kali saya stres, tahu saya ngapain? Lemari sudah tertata, saya bongkar semua. Saya tuh bikin kerjaan. Turunkan semua, berberes, habis sudah selesai, capek ya. Terus di tengah perjalanan gini, otak saya bilang begini, Nancy itu tolol banget sih. Gak ada kerjaan, cari kerjaan sendiri. Ada loh, di dalam diri kita kan ngomong gitu. Ingat yang saya pernah sharing tentang setan dan malaikat dalam diri kita? Serigala hitam, serigala putih kan? Nah dia ngomong, wah tolol banget sih. Oh iya. Dan saya bilang, iya gue memang tolol. Tapi saya tahu saya perlu mengendalikan pikiran saya. Pikiran saya begitu lihatnya tidak terlatih sehingga saya perlu mengendalikannya. Salah satu caranya ini, saya harus mengalihkan perhatiannya. Sama seperti anak kecil kan? Kalau lagi menangis, merengek, gimana cara ngalihin perhatiannya? Kasih makanan.
Ya terserah apapun cara Anda, intinya kan mengalihkan kan, ya. Nah, tapi bijaksanalah mencari solusi ya, hati-hati. Oh itu ada lagi di bagian parenting. Kayak pernah yang kita bahas kan, kita pernah bikin seminar ya tentang parenting. Oke, kemarin juga saya diminta untuk bikin seminar parenting, orang tuanya pada banjir. Pada banjir. Yang lucunya, yang bikin, yang mengkoordinasi, yang bikin acaranya itu tuh orang pinter banget. Dia begitu waktu dibikin kesaksian anaknya itu, saya nggak tahu itu anak dia, anaknya maju bikin kesaksian, dia kan boleh ngomong apa aja, karena yang udah boleh bikin kesaksian berarti jadi ada 3 anak maju, yang anak terakhir ini anak dia, anaknya ini ngomong dengan berapi-api, kayak dapat backing kan, dapat dukungan, jadi emaknya di ini, terus saya perhatiin kok kayaknya ada yang something wrong ini, terus saya tanya mamanya yang mana, ternyata mamanya yang pengurusnya. Terus sampai di situ, tapi bagus, ini pengurusnya keren banget, saya benar-benar apresiasi. Kenapa? Karena pertama dia mau membuat acara seperti itu, hal yang kedua dia mau belajar, yang ketiga apa? Dia berani dikritik, itu keren banget. Saya udah lihat mukanya udah merah banget, terus udah nangis, udah banjir banget. Saya bilang, Cece, kamu mungkin selama ini rasanya itu tuh gak nyaman banget. Apa yang tadi Cici sampaikan, makanya tadi Cici perhatikan kamu di belakang tuh banyak sekali ngangguk-ngangguk. Karena kebetulan itu sebenarnya sharingnya buat orang tua. Tapi karena dia mamanya jadi pengurus, dianya itu diminta bantuan seperti itu mungkin ya. Karena anaknya itu juga bukan anak kecil lagi, udah dewasa. Nah karena dia jadi pengurus juga otomatis kan didengar-dengerin. Bener gak? Sedangkan posisinya anak. Jadi dia happy banget kayak orang tua itu kayak dibedah, kayak ditabok-tabok itu dia happy banget gitu loh. Jadi begitu maju tuh dia kayak dapat dukungan. Nah tapi itu juga bagus. Nah begitu itu saya arahkan, saya bilang begini. Ya saya dulu juga kayak kamu, saya pengen ibaratnya tuh mengkritik orang tua saya. Mama salah, begini begitu tuh. Tapi ternyata ya itu apa yang kita lakukan itu ya percuma kan, buktinya orang tua kan kita tidak paham dan akhirnya kita jadi anak kurang ajar gitu loh ya. Nah dari situ saya arahkan, wah itu momennya haru banget, benar-benar luar biasa. Akhirnya ini ibu dan anak saat itu juga di situ itu mereka pelukan. Aduh itu keren banget, itu merinding semuanya. Dan mereka ibaratnya bicara kalau momen seperti itu tuh buat mereka itu tuh jarang banget. Dan boleh bilang itu hampir tidak pernah karena kesibukan masing-masing ya. Oke, ya itu tadi melenceng sedikit. Nah, arahkan pikiran ucapan perbuatan ke hal baik. Hal baik itu artinya apa? Hal baik tau gak apa maksudnya? Ayo, di dalam Dhamma juga ada disebutkan. Ada loh kriterianya hal baik. Pertama, baik buat diri saya, diri kita. 2, baik buat diri kita dan orang di sekitar kita. Ketiga, baik buat kita, orang sekitar kita plus orang banyak. Maksudnya apa? Pertama, kalau kita melakukan perbuatan, kita contoh saya ngebully Koko. Koko siapa namanya? Jonathan. Saya bully Koko. Saya bully, saya ketawa-ketawa, saya happy-happy. Terus orang-orang sekitar saya happy kan? Ya, betul gak? Yang teman-teman yang suka bully. Saya happy, teman-teman saya happy. Dia happy gak? Itu berarti perbuatan baik, perbuatan buruk. Iya itu, indikasi paham ya? Nah jadi kalau misalnya saya bully dia happy, tapi jarang lah ya, kayaknya levelnya udah gak mungkin lah. Itu kan udah termasuk perbuatan buruk karena ada orang yang tersakiti, betul? Dia happy belum tentu orang tua dia happy, belum tentu pasangannya happy, ya nggak? Bisa jadi masalah ya. Nah jadi teman-teman ingat perbuatan baik itu kalau baik untuk kita, baik untuk orang kita dan orang di sekitar kita. Yang ketiga untuk kita, orang sekitar kita, karena gini loh, baik untuk kita, orang sekitar kita, belum tentu loh untuk masyarakat loh, belum tentu loh, hati-hati, banyak sekali contohnya sebenarnya, ya, cuma kita bahas nggak kelar-kelar. Oke, ingat 3 hal ini, ya, oke. Nah, kemudian harus, tidak bisa, tidak, harus bersyukur. Oke, saya tunggu. Inisiatifnya, tindakannya untuk memfoto itu bagus. Artinya apa? Walaupun, biar ingat, walaupun kagak dilihat lagi nanti. Saya dulu juga begitu kok. Ya nggak apa-apa, tapi itu saya hargai, itu keren. Itu berarti ada hal baik yang dia dapat sehingga dia pengen mengambil momen itu. Bagus ya. Oke, nah ini, kenapa harus bersyukur? Karena kita semua mau bahagia. Pertanyaannya kapan mau bahagia? Sekarang. Kalau mau sekarang, maka bersyukur
adalah jalan kebahagiaan. Sama kayak tadi kan, pintu masuk ruangan ini di situ. Kalau Anda masuk lewat jendela bisa? Bisa, tapi resikonya kejepit, resikonya ditabok orang, resikonya ngerusakin kursi-kursi yang ada, betul? Banyak sekali resikonya. Mau tanggung resikonya silakan, ya kan? Tapi kalau mau jalan yang lempeng, yang gampang ya lewatlah jalan yang bener. Mau bahagia ya nggak usah lewat jalan yang ribet-ribet. Harus bersyukur untuk hal apapun. Kejepit pintu. Gimana? Untung nggak putus, bagus Cici, bagus, keren. Ini mengingatkan kembali loh sebenarnya. Ini filosofi Jawa loh yang keren banget, betul nggak? Untung udah jatuh, ketimpa tangga, kejeduk pintu, masih untung gue masih hidup. Betul nggak? Itu keren. Dulu waktu kecil saya nggak ngerti loh, saya bingung. Kenapa ya ini orang-orang yang udah jatuh, udah apa masih ngomong untung. Ternyata keren banget. Itu dalamnya keren banget, dalam banget. Ya, jadi benar. Thank you Cece ikut. Ya, udah kejepit pintu, untung nggak putus. Ya, untung apapun pokoknya masih banyak untungnya deh. Lagi sakit gigi? Hah? Untung nggak apa? Gimana cara bersyukurnya? Ayo. Untung nggak copot. Untung masih kuat makan, untung masih bisa makan, untung masih ada gigi lainnya, masih banyak lah. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Justru karena gini, saya dulu berlatih bersyukur itu juga nggak mudah kok. Kadang mikir lama, kadang-kadang mentok. Sudahlah, nanti baru cari lagi ya. Seperti itu kita latihan terus sehingga menjadi makin ahli. Boleh? Sama-sama latihan ya. Atau boleh nanti sharing-sharing. Aku kemarin itu kejadiannya begini. Caranya bersyukur gimana ya? Boleh ya, saling nanya. Siapa tahu temen idenya lebih bagus daripada kita. Setuju nggak? Ya, bener nggak? Contoh kadang kalau lagi sakit perut, gimana cara bilang untungnya? Hah? Paling gampang untung masih punya perut ya. Ya kadang-kadang banyak kejadian yang kita pikir sepele. Bingung kan cari cara bersyukur ya kan? Nah boleh sharing-sharing atau nanti sambil latihan, sambil belajar otomatis pasti dapat, pasti ya. Karena ketika kita tidak mau belajar ya itu pasti tidak akan dapat. Orang yang mau berusaha 50% pasti sukses. Tapi kalau tidak mau berusaha 100% gagal. Bener gak? Betul, berusaha belum tentu sukses, betul. Tapi setidaknya ada suksesnya dibanding yang tidak berusaha sama sekali. Ya, para tata gata hanya menunjukkan jalan. Kita sendirilah yang harus berjuang. Ingat ya. Oke, nah ini teman-teman semuanya di dalam Dhammapada syair 327, bergembiralah di dalam kewaspadaan. Jagalah pikiranmu dengan baik, bebaskanlah pikiranmu dari cara-cara yang salah. Seperti seekor gajah melepaskan dirinya yang terbenam di dalam lumpur. Karena kalau pikiran kita sudah terbenam di dalam lumpur seperti saya dulu, susah banget. Makanya itu tadi cara saya lakukan ya lewat fisik. Saya itu bongkar-bongkar, beneran saya bongkar semuanya. Nanti udah capek, udah ini baru oke. Tapi ampuh loh, hilang ya. Nah, setelah itu saya tahu kan bahwa pikiran ini penting banget. Makanya saya bisa masuk ke meditasi. Padahal saya itu orangnya kinestetik banget. Kinestetik tahu ya? Gak bisa diem. Orang bahasa Hokkiennya bilang betiam. Ya ngerti ya, betiam, pokoknya gak bisa diem punya. Jadi, Pak suruh meditasi dulu, kalau saya lihat orang meditasi saya bingung. Ngapain nih orangnya? Duduk diam kayak gitu. Bokangco, paham ya? Bokangco, gak ada kerjaan banget gitu loh. Nah, ternyata saya itu katanya praktek dhamma tertinggi. Nah akhirnya ya udah karena saya percaya banget sama guru agung, makanya saya mau belajar. Makanya waktu anak saya masih kecil-kecil 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, saya putuskan saya ikut meditasi retret 7 hari. Anak-anak saya tinggalin, suami saya jeblosin. Jadi anak-anak di rumah sama Mbak aja. Orang-orang bilang saya gila, emang saya gila. Saya bilang sama mereka, saya mati pasti, nggak tahu kapan. Kalau saya nggak pergi sekarang, atau kapan saya bisa? Justru saya pergi sekarang, saya menyelamatkan nyawa anak-anak saya dari kejahatan yang akan mungkin saya lakukan terus-menerus kepada mereka. Setuju? Saya cerita sedikit ya bagaimana pengalaman meditasi membantu menyelamatkan anak saya.
Mama saya itu dulu kalau sama saya itu, kalau dia nggak suka, dia akan maki, akan mukul. Cara ini saya nggak suka, tapi saya adopt. Ya, saya copy, saya lakukan ke anak-anak saya. Saya nggak suka, saya bertekad nggak mau jadi orang tua seperti itu, tapi saya lakukan seperti itu ke anak saya. Jadi seperti balas dendam. Ya, saya pernah cerita tentang pikiran sadar dan bawah sadar ya. Itu terekam di bawah sadar. Jadi saya lakukan itu, setiap kali saya lakukan baru nyesel. Kita semua begitu kan? Kita tahu marah-marah nggak baik, betul? Ya, habis marah-marah baru nyesel kan? Nah gitu. Ya, jadi waktu itu saya, waduh gimana caranya ini? Saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Ngomong-ngomong doang, nggak mau mukul, nggak mau maki. Tapi tiap kali itu terjadi lakukan lagi. Satu cara itu, saya pergi meditasi, itu luar biasa. Begitu pergi meditasi, awalnya saya nggak ngerti, saya ngapain dan dapat apa dan mesti apa. Ikutin aja, pokoknya ikutin aja, benar-benar ikutin aja. Selesai meditasi, serunya adalah selesai meditasi pulang ke kehidupan. Makanya Bante bilang latihan meditasi itu nggak cuma latihan di sini, tapi latihan di kehidupan sehari-hari kita itu bagaimana kita menyadari kita sedang bicara, bagaimana kita menyadari kita sedang melakukan apa. Seringnya kita motong sayur aja, otak kemana-mana, betul nggak? Di depan kita ada orang, tapi kita ngomong, tapi otak bisa kemana-mana juga, betul nggak? Sering. Nah jadi waktu itu ketika pulang di mobil, anak saya yang paling kecil yang tadi yang ketiga itu, ya, itu memang guru saya yang paling hebat itu. Jadi dia duduk di pangkuan saya, yang dua di belakang. Pada saat itu dia pegang handphone saya. Waktu itu masih zaman BBM, ya. Dia pegang handphone saya, tiba-tiba dilempar. Begitu dilempar, piang, pecah. Begitu pecah, tiba-tiba kepala saya sakit banget. Badan saya langsung rasakan tuh seperti kebakaran. Naik pelan-pelan kayak gunung Merapi gitu. Bener, makin gede. Saya rasakan tangan saya ini udah pengen mukul. Kepala saya ini udah sakit banget, mulut saya udah pengen kayak gunung Merapi ngeluarin api, tahu? Ya kayak udah pengen nyanyi, udah pengen kata-kata makian, kata-kata kasar keluar semua. Ya seperti yang biasa dulu saya lakukan. Tapi pada saat itu saya bisa nyadari, oh ini begini. Saya bisa ngamati. Tadi stop. Tarik napas, amatinya. Di amatinya itu saya bisa. Kok begini? Oke, setelah itu ini lewat. Waduh, itu handphone isinya data customer semua. Ini itu penting. Begitu pikiran negatif, itu pikiran negatif, kelompok pikiran negatif. Begitu itu lewat, menjadi negatif karena kenapa? Itu nanti mengandung makna buat saya, membuat saya makin stres. Makanya saya kelompokkan negatif buat saya. Begitu itu lewat, saya makin stres ya. Makin stres. Begitu pikiran-pikiran negatif yang buat saya itu lewat, saya makin stres. Kepala saya makin sakit, badan saya makin gede, ini tangan makin akhirnya saya waduh kacau banget. Tapi saya bisa ngamatin, kacau banget begitu. Tiba-tiba lewat satu momen, saya pernah ke wihara. Makanya ini untungnya kalau kita sering ke tempat-tempat yang benar, ya, apalagi belajar. Saya ke wihara, saya dengar tentang sharing tentang anicca, bahwa segala sesuatu berubah. Waktu itu dia cerita contoh anicca adalah anak temennya umur 3 tahun, hari ini masih sehat, besoknya dikabarin meninggal. Saat cerita itu lewat, tiba-tiba saya langsung yang tadi panas tiba-tiba adem, kayak kesiram air. Yang tadinya ini kaku keras tiba-tiba lembut. Tiba-tiba badan saya yang tadinya gede makin kecil. Oh, itu rasanya tuh langsung saya muncul apa? Bersyukur ya, anak saya masih hidup. Untung handphone aja yang rusak. Coba, masuk gak filosofinya? Untung bersyukur adalah jalan kebahagiaan. Tapi itu gak akan bisa kalau kita cuma ngomong-ngomong kayak begini. Harus latihan teman-teman, harus ada usahanya yang dilakukan. Ya, kalau ngomong doang gampang, teori gampang, prakteknya yang susah. Ya, nah jadi ketika saat itu terjadi, saya bersyukur, saya peluk anak saya nangis. Saya tanya suami saya, kan rasanya kayak saya tuh bengong kan. Saya tanya dia, tadi saya bengong berapa lama? Suami saya bilang enggak, begitu saya langsung nangis, langsung peluk secepat itu. Pikiran kita tet secepat itu. Padahal biasanya kalau udah begitu, saya pasti langsung ini pasti udah langsung gerak, mulut udah langsung gerak semua. Nah tapi saat itu saya bisa stop. Itu makanya tadi saya ciptakan itu tadi stop, tarik napas, amati, relax. Itu sangat powerful teman-teman. Pakai
ngomong pakai dilupain iya. Ya, untuk apapun deh. Anda lagi nyetir, lagi apapun. Enggak, kalau Koko enggak. Koko kayaknya enggak ada waktu itu. Enggak ada. Iya, saya ingat kalau waktu itu yang hadir yang mana aja saya tahu. Iya, lupa. Enggak wajar. Sibuk. Dia banyak sekali. Dia banyak. Dia Kalau saya mengalami langsung saya bisa dengar. Kemampuannya udah lebih dari itu. Ya teman-teman, ini powerful banget buat ibu-ibu, apalagi tolong dipakai ketika kita sudah sampai tahap yang stres, pakai ini, stop. Bilang sama diri kita, karena gak ada yang bisa stop kita kan, betul gak? Kita lagi mau marah, diomongin pasangan yang ada tambah marah gak? Tambah ngamuk. Jangan marah, yang ada tambah ngamuk kita. Ya kita mesti stop diri kita sendiri. Stop, tarik napas, buang napas. Oke, berulang-ulang. Habis itu stop. Yes, berarti boleh tanya ya. Mantap. Asya. Oke, nah terakhir ini teman-teman di dalam Diga Nikaya 16 dijelaskan ya. Ini sabda Sang Tathagata yang terakhir sebelum beliau parinibbana ya. Kini para biku, kusabdakan padamu, segala yang terbentuk akan lenyap kembali. Berjuanglah dengan tekun mencapai pembebasan. Berjuanglah dengan tekun. Tekun berarti apa? Seringkali, kerap kali. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Apalagi setahun sekali. Oke? Mari kita terus berjuang. Semoga kita semua bisa mencapai pantai bahagia. Nah semuanya teman-teman, sebelum terakhir saya minta teman-teman boleh ambil tempat ya, waktu relax, matanya boleh ditutup, tarik nafas, kemudian mata ditutup. Saya mau apa sih namanya ya? Menghadirkan kepada teman-teman rasa syukur yang sesungguhnya itu gimana, nggak cuma sekedar ngomong syukur di mulut, ya? Paham maksudnya? Kalau kita ngomong syukur doang, ya, kayaknya nggak ada rasa apa-apa gitu loh. Nah ini saya mau menghadirkan rasanya, ya. Teman-teman ikutin aja, relax. Yang nggak mau ikutin juga nggak apa-apa, terserah ya. Oke, pilih masing-masing. Oke, tarik nafas 3 kali, habis itu tutup mata. Saya bersyukur untuk semua karma yang bermanfaat yang pernah diwujudkan melalui saya. Saya bersyukur. Semoga ucapan syukur yang diungkapkan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran saya ini bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, orang-orang di sekitar saya, dan semua makhluk yang ada di semesta ini. Dengan kebaikan yang tak terbatas ke masa lalu, layanan tak terbatas hingga saat ini, serta tanggung jawab tak terbatas ke masa depan. Semoga apapun yang saya lakukan mampu turut berkontribusi, berpartisipasi untuk kebahagiaan dan pembebasan diri saya, keluarga saya, orang-orang di sekitar saya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Tarik napas, buang napas. Teman-teman rasain nggak perasaan yang berbeda di sini? Itu rasa syukur kita kalau kita bisa latih sampai capai ada perasaan seperti itu keberhasilan, ya. Latih terus. Ini buktinya semua bisa. Oke.
Terima kasih untuk kesempatan berbaginya. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Paling penting kita semua sama-sama praktek. Oke, saya kembalikan ke tadi MC kita yang keren, Oni. Oke, thank you semuanya. Soti hotu.